Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah selama 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara subscribe dan like YouTube GBT Eklesia dan follow dan like Instagram @gbt.eka. Demi kenyamanan selama beribadah, dimohon kesediaan jemaat Eka yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Suaranya saya ingin lebih lagi mendengar. Lebih keras lagi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau membuka hati kita lebih lagi untuk Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus ada di tengah-tengah hati kami. Kami mengundang-Mu Roh Kudus. Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Benar Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Inilah kerinduan Satu kami. yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu, dengan kesungguhan hati kita mau mengundang Roh Kudus untuk Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. kami mau Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mau memimpin hidup kami Tuhan. Di dalam kami melangkah,
Mengalirlah Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Pulihkanku kuasa-Mu, Mengalirlah di dalam setiap bebaskan hidup kami hidupku. Tuhan. Bersama mari kita katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang terus kami rindukan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Silakan jemaat memujikan lagu ini dengan segenap hatimu. Katakan kepada Tuhan bawaku lebih lagi, bahwa Bapa Ibu rindu lebih dekat lagi di dalam hadirat Tuhan. nikmati hadirat. Kami mau menikmati hadirat jamalah seluruh hidup. Kami mau merasakan Tuhan zaman kasih. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dengan lebih lagi katakan kepada Tuhan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, kami mau Tuhan bawaku lebih lebih lagi dekat lagi kepada tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. dengan lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami hanya ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Katakan dari dalam hatimu, inilah kerinduan kami Tuhan. Denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya. Mari semua jemaat datanglah kepada Tuhan. Kami bersyukur. Biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Biarlah Roh Kudus mengalir terus di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Pakailah kami Tuhan. Kami mau menerima Roh Kudus itu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami mau
Kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan, karena kami rindu Tuhan. Hidup kami terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Kami menyembah-Mu dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Pakailah setiap kami Tuhan. Sembah Engkau. Aku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari bersama kita pujikan. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Kami datang bersama-sama kepada-Mu Bapa. Inilah kehidupan kami. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Oh Tuhan, kami datang Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Kalau selama seminggu kami berjalan, kami tidak berjalan pada jalan Tuhan. Kalau pada jalan-jalan yang kami lalui, kami mendukakan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan kami, dengan kerendahan hati kami. Kami mohon pengampunan-Mu sehingga kami berlayak, kami boleh bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang akan menyapa, Tuhan yang akan membebat kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan memuliakan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau yang hadir, Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami rindu, kami boleh menyembah, kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh meninggikan Engkau. Dan terlebih kami rindu mendengarkan suara-Mu bagi kami. Engkau, kami merindu mendengar isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan merasakan bagaimana kami berjalan di dalam jalan-Mu. Itu sebabnya kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Dan Engkau menyertai kehidupan kami, karena kami yakin, kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Dan Tuhan hanya memberi kekuatan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Ya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Coba berikan tos kanan kiri kita. Kita sudah dipersatukan oleh kasih anugerah Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami Tuhan. Satukanlah kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah
Roh-Mu atas kami. Satukanlah kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami Tuhan. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita dipersatukan di dalam anugerah kasih Kristus. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Saling memberkati kanan kiri. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Tepuk tangannya Bapak Ibu, saya minta. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dengan semangat lagi memuji Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dengan bangga katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah Roh Kudus, kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami selalu merindukan hadirat-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari bersama kita mau katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kami sungguh merasakan ku kuasa-Mu. rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih, rasakan kasih Tuhan itu ada di dalam hidup Bapak Ibu. Rasakan Saat ini kasih-Mu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. ku Kasih Tuhan itu rasakan selalu ada. kuasa-Mu Tuhan, Mari kita bersama-sama merasakan. ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk ada di tengah-tengah kami, mujizat menyertai setiap kami. sekarang ini. Katakan dengan lebih sungguh lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Kami merasakan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, untuk benar-benar merasakan jamahan kasih Allah itu di dalam kehidupan Bapak Ibu. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Roh Kudus itu akan datang Bapak Ibu,
mengubah setiap hati kita. Kami percaya Roh Kudus di tempat Roh ini. Kudus itu akan mengurapi setiap kita, Bapak Ibu. Roh-Mu yang kami perlukan. Hanya Engkau Tuhan yang kami Roh-Mu perlukan. Tuhan, Hanya Engkau Tuhan hidup kami. yang selalu kami rindukan. Haleluya Yesus. Urapan-Mu. Mari bersama Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau menerima curahan Roh Kudus itu. Hadirat-Mu ku rasakan. Benar Tuhan. Saat Kami merasakan ini, hadirat itu Tuhan ada di tengah-tengah kami. saat ini urapan-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku Kami mau menerima saat itu Tuhan. ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami sungguh merasakan urapan itu Tuhan. Ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Haleluya Yesus. urapan-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami merasakan Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami boleh merasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, bersama dengan kami, mengurapi kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami membuka hati kami. Engkau berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang lemah ini untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadirat Tuhan boleh menyukakan hati Bapa di surga. Dan kami boleh dikuatkan rohani kami, iman kami dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan, saat ini kalau kita boleh bersama-sama menyiapkan hati kita, kita mau Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kita, menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita ingin mengenal lebih dalam siapa pribadi Roh Kudus itu. Apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita.
Dan biarlah kita boleh mengerti dan menghayati kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Roh Kudus, penolong sejati di akhir zaman. Untuk ini kita akan bersama-sama membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Kita akan baca ayat ini sama-sama supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama satukan hati kita. Kita akan membaca dalam Yohanes 14 mulai dari ayat yang ke-15 lebih dahulu hingga ayat yang ke-17. Mari 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa Dia? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Akhir zaman ini ditandai dengan berbagai macam kesulitan. Kalau kita perhatikan berita-berita dunia, ada perang di mana-mana terjadi. Ada perubahan iklim yang sangat ekstrim, sehingga terjadi banyak bencana-bencana alam. Entah itu banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Dan sebagai akibatnya, kalau kita perhatikan, terjadi banyak kesulitan, krisis ekonomi global. Seluruh dunia mengalaminya. Akibat perang, akibat bencana, itu berdampak terhadap kehidupan manusia. Krisis ekonomi terjadi. Dan kalau sudah terjadi krisis ekonomi, banyak perusahaan bangkrut. Ya, perusahaan yang ternama, yang besar, yang dahulunya menguasai pasaran, sekarang tiba-tiba menyatakan diri bangkrut dan tutup. Mem-PHK banyak karyawannya, ribuan karyawan, tiba-tiba kehilangan job. Tidak ada lagi pekerjaan. Sehingga itu mengakibatkan banyak terjadi kerusuhan, kejahatan, kriminalitas di mana-mana karena orang lapar. Saudara, dan akibatnya akan terjadi banyak macam-macam jerat, ya. Entah itu pinjaman online, entah itu judi online yang banyak sekali terjadi, yang mengakibatkan banyak sekali terjadi keributan, kesusahan, penderitaan. Orang yang sudah tidak berdaya lagi mengharapkan pertolongan dari pihak luar dengan cara yang mudah, yang kelihatannya menjanjikan, tetapi ujung-ujungnya menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Dan itu sebabnya kalau kita perhatikan ada banyak yang akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Namun bagaimana dengan kita? Sebagai anak-anak Tuhan, perlukah kita juga menjadi tidak waras seperti mereka? Tentu jawabannya tidak. Mengapa tidak? Nah, saudara, hari ini kita akan belajar. Mengapa kita tidak harus seperti mereka? Karena kita memiliki janji surga. Janji dari Tuhan kepada murid-murid sebelum dia pergi naik ke surga. Yesus tahu kalau murid-murid bakalnya ketika dia ditinggalkan mereka sendirian di bumi, mereka akan mengalami masa-masa sulit. Mereka akan dianiaya, mereka akan mengalami banyak penderitaan. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan seorang penolong. Siapa dia? Kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 sekali lagi. Saya akan bacakan bagi saudara mulai ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, seorang penolong yang lain
yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan cuma sementara, tapi selama-lamanya. Saudara, inilah janji Tuhan. Lalu apakah janji ini hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan 2000 tahun yang lampau? Atau masih juga bagi kita saat ini yang hidup di zaman ini, di zaman modern yang penuh dengan kejahatan, tapi juga penuh dengan segala macam kelimpahan kemajuan teknologi ini. Saudara, bagaimana peran Roh Kudus di zaman ini? Saudara, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Pernahkah saudara kehabisan baterai HP? Pada saat saudara sangat memerlukan HP itu, tiba-tiba HP saudara mati. Pernah merasakan? Ya, semua mengangguk kepala. Pasti pernah. Saya juga pernah. Suatu ketika, saya harus pergi sendirian naik mobil ya, karena saya lupa waktu itu apa. Pak Yo sedang kesulitan di luar kota, saya harus bawa mobil sendirian, pergi. Saya tuh nggak pernah pergi keluar kota ngendarai mobil sendirian, tapi karena saat itu darurat, jadi saya harus pergi sendiri. Nah, saudara, saya tuh orang yang paling sulit menghafal jalan. Ya, saya bisa ngendarai mobil, tapi saya sulit menghafal. Biasanya selalu ada orang di samping saya yang mengarahkan, atau saya hanya duduk. Ya, tapi saat itu saya harus berangkat sendiri. Nah, zaman itu, ya, kan zamannya masih HP itu selalu kemana-mana bawa power bank. Ya. Nah, saya merasa, nggak apa-apa, ada Google Map. Ya. Saya bisa jalan dengan bantuan petanya Simbah Google. Nah, saya tenang ya. Suatu saat, ketika dalam tengah perjalanan, tiba-tiba baterai saya lowbat. Dan setelah itu mati tiba-tiba. Saya kebingungan saudara. Ini mau kemana? Jalannya harus kemana? Nah saudara, saya itu nggak ngerti. Tiba-tiba jalannya makin lama makin sempit berkelok-kelok. Lah kok terus ngarahnya ke sawah? Nah saudara, disitulah saya panik. Saya minggirkan mobil itu, saya berdoa, Tuhan gimana Tuhan, saya nggak punya kenalan, saya nggak bisa telepon, saya nggak tahu arah. Akhirnya Tuhan ingatkan saya, ingat. Di tasmu ada power bank. Wah iya, baru saya ingat. Saya langsung keluarkan, saya charge HP saya. Setelah mulai nyala kembali, saya bisa buka Google Map. Dan disitulah Google Map itu menuntun saya ke jalan yang benar. Saudara, seperti itulah kira-kira peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan rohani kita ini seperti HP, saudara. Ya, kadang-kadang ketika semuanya baik-baik saja, kita bisa melakukan aktivitas dengan luar biasa. Kita bisa bersosialisasi, kita bisa bekerja, kita bisa melayani dengan baik. Tetapi ada saat-saat di mana baterai rohani kita itu melemah. Saat terjadi masalah, saat ada tantangan, saat kita diperhadapkan dengan konflik, saat itulah baterai rohani kita melemah. Atau mungkin kesibukan yang terlalu over, membuat tekanan-tekanan makin memuncak. Hati kita mulai khawatir, mulai gelisah. Dan mungkin kita bisa kehilangan arah tujuan hidup. Nah, disinilah Roh Kudus hadir. Seperti power bank ilahi yang berasal dari surga. Disinilah Roh Kudus memberikan kita kekuatan saat kita lelah. Saat kita sudah kehabisan akal. Roh Kudus memberi kita penghiburan ketika kita susah, ketika kita terluka. Roh Kudus memberikan tuntunan ketika kita bingung, gak tahu kemana arah hidup kita. Namun, Roh Kudus itu jauh lebih powerful dari power bank. Mengapa saudara?
Karena baterainya nggak pernah lowbat, nggak pernah habis. Walaupun dicolokkan dengan HP kita, dia nggak pernah habis. Tidak pernah kehabisan daya. Dia selalu full, power ilahi itu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu sebabnya mari kita lihat, apa sih saat ini peran Roh Kudus dalam kehidupan saya? Apakah dia hanya sekedar satu kekuatan ilahi yang diberikan kepada orang percaya, terus apa fungsinya? Nah, kita akan melihat yang pertama. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur ya. Ayatnya sudah kita baca ya. Kalau kita lanjutkan di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27, di situ dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maaf, saya minta tolong. Saudara, seperti inilah kira-kira kerja Roh Kudus. Dia adalah seorang penolong, dia seorang penghibur, bahkan dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus itu sendiri. Saudara, saat ini kita hidup di tengah-tengah kemajuan teknologi. Teknologi AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan manusia, ini menjadi satu penolong, satu kabar baik buat para pebisnis, ya. Mereka bisa menciptakan robot dengan AI, dengan kecerdasan buatan. Ya. Robot-robot ini bisa bekerja dengan luar biasa, tanpa lelah, tanpa menggerutu, 24 jam sehari bisa. Dan hasilnya luar biasa, hasilnya jauh lebih baik, kualitasnya lebih unggul. Kemudian gak ada yang namanya protes-protes, demo-demo dari karyawan seperti biasa. Saudara, itu sebabnya mengapa banyak perusahaan sekarang yang mulai beralih ke teknologi robot. Dan mereka mem-PHK banyak karyawannya. Demikian juga kalau kita perhatikan orang tua ya di negara-negara modern sekarang, mereka sudah enggak lagi stres ngurusin anak, didik anak di rumah. Ya kalau di sekolah itu urusan guru, tapi kalau di rumah anaknya nakal, anaknya suka maunya macem-macem, ya. Orang tua kadang-kadang stres harus ngajari anak di rumah, ngajak mereka bermain, belum lagi kalau anak itu rewel, ya. Orang ibu-ibu ya khususnya jadi stres. Nah itu sebabnya robot bisa menggantikan peran ibu-ibu yang stres. Ya, karena robotnya sabar, robotnya pinter, bisa jawab semua pertanyaan, bisa ngajak anak-anak main, gak galak seperti mamanya. Ini kemajuan teknologi. Bahkan robot bisa menggantikan peran seorang dokter spesialis, dokter yang membedah, bisa dilakukan oleh robot dengan hasil yang lebih tinggi tingkat keberhasilannya dengan akurasi yang lebih tinggi juga. Nah saudara, namun tahukah saudara bahwa Tuhan sudah memberikan seorang penolong yang jauh lebih powerful, yang lebih smart, yang lebih canggih dari semua robot
AI buatan manusia, yaitu melalui Roh Kudus-Nya. Ada satu hal yang AI tidak bisa lakukan, tetapi Roh Kudus bisa lakukan. Apa itu? Apa itu, saudara? Yang robot tidak bisa lakukan, tapi Roh Kudus bisa lakukan satu hal, yaitu Dia tahu isi hati kita. Dia bisa menyentuh hati kita dan mengubah hidup kita. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh robot. AI bisa memberikan jawaban cepat, tepat, tetapi dia tidak bisa memberikan penghiburan bagi hati yang hancur. Kalau kita tidak memberi informasi yang data yang lengkap, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong kita. Itu kelemahannya. AI bisa mengarahkan kita ke arah tujuan yang tepat, yang terdekat melalui Google Map. Tetapi dia tidak bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Dia tidak bisa menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan hidup yang kompleks dengan segala macam persoalan yang ada. Dia tidak tahu selengkapnya siapa kita, bagaimana harapan kita, bagaimana seharusnya menurut firman Tuhan. Dia nggak tahu, saudara. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, kamu jangan takut. Walaupun aku pergi, tapi aku akan meninggalkan seorang penolong yang lain, yang sama seperti aku. Seorang penolong yang sejati, yang dapat mengerti segala persoalan hidupmu. Dan aku akan memberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Disinilah Roh Kudus hadir sebagai penolong. Yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih hebat dari sekedar asisten pintar buatan manusia. Roh Kudus bukan hanya tahu apa yang kita butuhkan, tetapi Dia mengerti isi hati kita yang terdalam. Dia bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan, tapi Dia bisa mengubah kehidupan kita. Nah, saudara, inilah fungsinya Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Yang kedua, Dia adalah penuntun kepada kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes 16 ayat yang ke-13. Coba kita baca ayat ini sama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-13. 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari siapa? Dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memimpin kita untuk bisa mengerti kehidupan, memahami hidup di dalam kebenaran. Saudara, di akhir zaman ini, saudara, kebohongan itu ada di mana-mana. Ajaran sesat itu merajalela, saudara. Kalau tanpa pertolongan Roh Kudus, kita itu akan mudah terjebak dan tertipu. Ada banyak ajaran yang kelihatannya luar biasa, bagus, hebat. Alkitabnya, setumpuk. Tetapi ujungnya sesat. Dan itu terjadi di sekitar kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya ada di rumah anak saya melihat tayangan film dokumenter ya, semacam film dokumenter dari Netflix tentang ajaran sesat yang terjadi di Korea. Saya sangat merasa, betapa dekatnya penipu-penipu itu, setan-setan itu berkeliaran dengan berkedok seperti pemuka agama yang luar biasa hebat. Tapi
mereka sebenarnya adalah penipu. Ada pemimpin sekte sesat ya, yang namanya Baby Garden ya. Itu adalah seorang wanita setengah tua itu ya, yang selalu pakai pakaian yang yang mahal-mahal seperti seorang pengantin wanita ya. Dia berjalan kemana-mana, dia pengikutnya banyak sekali. Tetapi dia juga melakukan pelecehan seksual dengan pengikut-pengikutnya, pria-pria muda. Ada juga yang di bawah itu yang namanya Jong Myung Suk ya, JMS ya singkatannya. Itu juga seperti itu. Pengikutnya banyak ribuan, tetapi dia melecehkan pengikut-pengikut setianya, para wanita dan pengikut-pengikut yang lain, memanipulasi harta mereka. Banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Nah, belakangan ini juga di Malang, saya mendapatkan tawaran ya melalui SMS, melalui WA. Di grupnya hamba-hamba Tuhan, saudara. Undangan seminar gratis tentang pembahasan kitab Wahyu. Wah, kelihatannya menarik. Wah, kitab Wahyu. Wah, seneng nih, kepengen nih. Tapi ternyata saudara, ada yang mengetahui ternyata jangan ikut. Karena ini sesat. Ini mereka berasal dari gereja Korea yang bernama Shincheonji, ya pasti saudara tahu ya. Dan mereka ini begitu getol, mereka menyasar anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus, diajarin les bahasa Inggris gratis, pelajaran Alkitab gratis, bahkan diiming-imingi dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidup. Bahkan mereka berani mengajak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Injil, untuk sama-sama seminar tentang kitab Wahyu. Mereka begitu gencar dan mereka ini ternyata mereka adalah kelompok dari Shincheonji ini. Mereka mengatakan bahwa hanya pemimpin mereka ya, yang namanya Lee Man-hee itu yang memiliki otoritas untuk menafsirkan kitab suci, terutama kitab Wahyu. Dan itu yang dijadikan landasan ajaran eksklusif mereka. Ya. Karena kitab Wahyu ini terus terang adalah kitab yang paling sulit, penuh dengan penafsiran-penafsiran. Kalau kita enggak hati-hati, kita akan mudah sekali. Dan saudara, jangan salah, mereka kelihatannya benar memakai ayat-ayat Alkitab. Tetapi tentunya ayat-ayat Alkitab yang asal comot ya, yang keluar dari konteks, yang mendukung ajaran mereka yang mereka pakai. Nah, bahayanya bagi orang-orang yang tidak belajar sungguh-sungguh. Mereka akan manggut-manggut, oh iya benar. Ayatnya ada kok. Tapi ternyata itu hanya mendukung kebutuhan ajaran mereka. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu sesat atau tidak? Saudara, disinilah peran kita dan peran Roh Kudus itu sangat penting. Peran kita apa? Kita harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus tahu, gali firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin ikut pendalaman Alkitab. Rajin dengar khotbah yang bermutu. Apa peran Roh Kudus? Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran. Roh Kudus yang menolong kita untuk memilah mana yang benar, mana yang salah. Disinilah peran Roh Kudus sebagai penuntun kepada kebenaran. Itu sebabnya saudara, penting sekali. Saya himbau saudara untuk belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan puas 1 minggu 1 kali dengar di gereja. Jangan puas. Datang tiap Jumat. Supaya kita juga boleh mengerti, menggali lebih dalam, berdiskusi, sharing. Disitulah iman kita ditumbuhkan.
Yang ketiga, peran Roh Kudus selain dari dia penolong, penghibur, menuntun dalam kebenaran. Yang ketiga adalah memberikan kuasa untuk bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca ayat ini. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kudus memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Baik di rumah kita, Yerusalem itu rumah, daerah tempat tinggal kita, kemudian Samaria, kota-kota sekitar kita, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa, keberanian, kekuatan untuk bersaksi. Baik dalam keadaan sulit, dia memberikan kita hikmat dan tuntunan. Saudara, di akhir zaman ini, kesaksian bukan hanya soal kita pandai berkata-kata, bukan saudara. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti dari apa yang kita katakan. Sehingga mungkin kita nggak perlu ngomong pun orang bisa mengatakan kamu kok beda. Kenapa kamu nggak sama dengan orang-orang lain? Di saat orang lain berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, orang Kristen sibuk memikirkan orang lain, gimana caranya menolong saudara saya yang menderita ini? Gimana saya bisa memberikan perhatian kepada saudaraku yang kekurangan ini? Di saat dunia berlomba-lomba mencari nama, mencari popularitas untuk dirinya sendiri, orang Kristen sibuk berkata benar, walaupun resikonya dia kehilangan popularitas. Dia tetap memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, walaupun dia harus menderita dan dikucilkan. Percuma kita berkata-kata, percuma kita banyak berretorika, namun kalau enggak ada bukti nyata dalam hidup kita sehari-hari. Dalam ibadah Dopafis hari Jumat kemarin, saya bertanya kepada yang hadir, apa kalian bangga jadi orang Kristen? Sebagian besar mengatakan, ya saya bangga. Apakah tantangannya jadi orang Kristen? Banyak tantangan. Tapi kenapa kok kamu masih terus bertahan jadi orang Kristen? Itu semua bukan karena diri kita, tetapi karena ada Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita sebagai orang percaya. Walaupun mungkin kita berada di tengah-tengah dunia yang mayoritas berbeda keyakinan dengan kita, tetapi kenapa orang masih bisa menghargai kita dan mengatakan kamu memang beda? Semua itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Kalau dengan kekuatan sendiri, gak akan bertahan lama, saudara. Kekuatan kita terbatas. Tetapi kalau Roh Kudus itulah yang bekerja, menuntun kita, sehingga kita bisa bersaksi kepada dunia, bahwa aku benar-benar pengikut Kristus yang setia. Menghadapi tantangan apapun, aku gak gentar. Saudara, yang berikutnya, mengapa, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita selain sebagai kuasa, memberikan kita kuasa untuk bersaksi, dia juga menolong kita dalam berdoa, saudara. Coba kita baca Roma 8, ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, ada saat di mana mungkin kita sudah nggak bisa ngomong lagi aku harus gimana. Aku harus berkata apa kepada Tuhan. Mungkin yang keluar hanya air mata yang mengalir, bahkan mungkin sampai kering. Kita nggak tahu, Tuhan aku nggak tahu mesti ngapain lagi. Harus ngomong apa lagi, aku nggak tahu Tuhan. Disitulah Roh Kudus berperan menggantikan kita. Dia berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Atau dari versi terjemahan lain mengatakan, dengan perasaan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Ya, kita cuma bisa menangis, kita cuma bisa mengangkat tangan. Seperti bayi, saudara. Saudara perhatikan, kalau bayi nangis, yang lain nggak tahu apa yang menjadi arti tangisan bayi itu. Tapi siapa yang tahu? Mamanya, ibunya. Demikian juga ketika kita menangis kepada Tuhan. Orang lain nggak tahu apa sih yang kamu tangisin. Tapi Roh Kudus tahu. Dia memahami bahasa air mata kita. Luar biasa cara kerja Roh Kudus. Dia tahu bahkan ketika kita tidak sanggup mengutarakan apa yang ada dalam isi hati kita, Roh Kudus yang menyampaikan dengan bahasanya kepada Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita ini adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus, tapi seringkali kita tidak memberikan kesempatan Roh Kudus untuk berkarya, berperan dalam hidup kita. Sayang banget. Saudara, yang kelima, peran dari Roh Kudus itu adalah dia bisa menghasilkan buah roh. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, buah roh itu akan muncul di dalam hidupnya. Mari kita baca apa itu buah roh. Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mana ada orang yang gak suka kalau dia dikasih? Mana ada orang yang gak suka ketika kita menunjukkan wajah yang penuh sukacita? Mana ada orang yang menentang kalau hidup kita penuh dengan damai sejahtera? Nah saudara, disinilah peran Roh Kudus itu sangat penting. Karena apa? Karena Roh Kudus itu bisa mengubah karakter kita yang tidak baik menjadi serupa dengan Kristus. Ya, seperti pohon ini kalau saudara lihat, bagaimana pohon ini mengeluarkan buah yang begitu banyak, yang begitu lebat. Kapan ranting-ranting itu bisa mengeluarkan buah? Ketika dia terhubung dengan pokok sumber kehidupan itu. Semakin kita terhubung dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan begitu baik. Maka disitulah terjadi pertumbuhan. Buah-buah muncul dalam hidup kita, buah roh. Karena yang memberikan buah itu adalah Roh Kudus. Ya, ada kasih. Inilah ciri utama orang Kristen itu, ada kasih. Kalau orang Kristen sudah tidak punya kasih, dia enggak layak lagi disebut orang Kristen. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kalau orang Kristen kerjanya cuma marah-marah saja, itu tandanya
buah rohnya nggak ada. Belum lengkap. Saudara, dunia di akhir zaman ini penuh dengan kebencian dan egoisme. Benar? Di mana-mana. Tapi kalau Roh Kudus itu yang ada dalam hidup kita berperan nyata dalam hidup kita, dia bisa membentuk karakter kita untuk menjadi berbeda dengan dunia. Ada karakter surgawi yang muncul. Buahnya itu kelihatan. Apa itu buahnya? Klik berikutnya. Buahnya adalah kita diubahkan untuk menjadi seperti siapa? Yes. Kita diubahkan. Karakter kita diperbarui. Yang dulunya suka ngomel, yang dulunya suka gibah, ngerasani orang, marah-marah, diubahkan menjadi lemah lembut, sabar, penuh dengan pengendalian diri, penuh dengan kasih. Ini buahnya. Dan siapa yang melakukannya? Siapa? Kita dan Roh Kudus. Harus ada usaha dari kita juga. Roh Kudus tidak bekerja dalam kekosongan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya kalau dia mau juga diubahkan. Dia mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Saudara, itu sebabnya kita dipanggil bukan hanya untuk bisa bertahan dengan kekuatan sendiri, tetapi kita dipanggil untuk hidup dengan kuasa, bimbingan, dan penghiburan, tuntunan dari Roh Kudus di akhir zaman ini. Sebab kalau tidak, saudara, semua kemampuan kita itu serba terbatas. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Zakaria 4 ayat 6 mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Rohku. Roh siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus. Itulah yang menguatkan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tetapi kalau Roh Tuhan, semesta alam itu ada dalam hidup kita, disinilah kita bisa kuat dalam menghadapi segala tantangan. Itu sebabnya, mari, siapa yang mau, yang rindu, yang haus untuk dipenuhkan dengan roh kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Siapa saudara? Boleh angkat tangan? Siapa yang mau? Saya juga mau. Ayo, mari serahkan hidup kita untuk dipenuhi, untuk dibimbing, dan dipakai oleh Roh Kudus. Kita minta, Roh Kudus, Roh yang hidup, mari penuhi hidupku. Aku mau terbuka untuk jamahan-Mu. Mari saudara, bersama-sama kita akan minta kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup, penuhiku Tuhan. Mengalirlah di dalam hidupku. Jiwaku akan tenang ketika aku bersama dengan-Mu di dalam naungan-Mu. Dalamku. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu. Di dalam naungan-Mu. Dalam naungan. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
benar Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam Jiwaku tenang bersamamu. jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan bersama, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. katakan, Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damai. Ku hidup hanya oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil Bapak Yohanes alih pimpin dalam doa. seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Kami membuka hati kami membuka diri kami untuk kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Itu sebabnya Bapa, saat ini kami mau merespon firman-Mu. Engkau melunakkan hati kami dan kami terus-menerus mau menyerahkan setiap sisi kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, oh Tuhan, tanpa Roh-Mu, tanpa kekuatan dari Roh-Mu, oh Tuhan, seringkali kami berjalan tetapi
tetapi kami jatuh, kami lemah, dan kami tidak mampu berjalan. Itu sebabnya Bapa, kami mohon sekali lagi, biar Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, Roh-Mu yang akan menuntun kehidupan kami, Roh-Mu yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yakin percaya kehidupan kami akan diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan semakin hari kami boleh memuliakan Engkau, mengeluarkan buah yang indah di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yakin percaya seberapa banyak kami yang sudah mendengar firman-Mu, Engkau mengetuk hati kami, dan saat ini Tuhan kami merendahkan diri kami. Sekali lagi Tuhan, bimbing kami dan tuntun kami. Terima kasih Bapa, sehingga sebentar kami pulang dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan pertolongan yang baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua saudara yang diberkati Tuhan katakan amin. Bagi jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu yang terkasih, apakah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini? Amin. Boleh angkat tangannya dong. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Satukanlah kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah kami dengan Roh-Mu. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sebentar musik, berhenti dulu. Bapak Ibu, saya rindu kita saling memberkati. Nah, yang sebelah baris kanan saya, silakan berdiri menghadap ke sebelah kiri. Yang sebelah kiri silakan berdiri menghadap ke kanan. Jadi ada pada depan, yang baris sini sana sini. Oke, bisa. Kita akan saling memberkati. Kita akan pujikan refnya. Yuk, silakan berdiri. Yang belakang silakan memberkati teman-teman yang ada di depan. Roh tercurah dari surga, Amin. kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, Haleluya. gereja Tuhan dibangkitkan.
gelora dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dengan bangga katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku apa Bapak Ibu? bahwa Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Silakan Bapak Yohanes. Kita masih berdiri Bapak Ibu, kita akan doa penutup. Mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Mu. Ajarkan kami terus menggantung, ajarkan kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, kehidupan ini boleh bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Itu sebabnya Tuhan kami datang saat ini membawa diri kami, terimalah persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau memakainya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teringat Tuhan untuk beberapa saudara kami yang saat ini membutuhkan dukungan doa. Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami mendoakan untuk Ibu Susi. Oh Tuhan tolong berikan kekuatan. Kami juga mendoakan untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami mendoakan juga untuk Tuhan Ibu Hana. Kami juga mendoakan untuk saudara kami Gian. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah bekerja, Engkau sudah berkarya. Oh Roh Kudus-Mu sudah memberikan pertolongan. Kami melihat mereka dapatkan oh Tuhan kemajuan. Kami serahkan sisanya dalam tangan-Mu. Engkau menyembuhkan dan Engkau memberikan kekuatan. Kami juga menyerahkan saudara kami dalam pemulihannya. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan menolong, Engkau akan terus-menerus menyempurnakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau meninggalkan ruangan ini, kami yakin Roh Kudus-Mu akan menyertai kami, memberikan damai, sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan senantiasa disertai oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, mari arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkat Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melimpahkan dan menyertai setiap kehidupan ini. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan
wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan berkomitmen untuk melakukannya. Amin.